Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Trijayanti dari Prodi Pendidikan Khusus. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menyelesaikan tugas ujian akhir semester data raya pemrograman yang diberikan oleh dosen saya. File yang diberikan oleh dosen saya yaitu berbentuk CSV. Dalam data CSV tersebut terdapat 500 data yang dimana data tersebut belum tersusun dengan rapi. Maka untuk memudahkan saya dalam menyelesaikannya, perlu mengubahnya menjadi file XLS atau file Excel, yang dimana data tersebut perlu dirapikan terlebih dahulu. Yang pertama itu klik kolom A, lalu pada bagian bar home. Dari bagian bar home ini beralih pada bar data. Setelah di dalam bar data, kita klik pada bagian text to column. Setelah itu pilih di delimited, kemudian klik next. Selanjutnya checklist bagian tab dan juga koma, lalu klik next. Nah, pada data preview ini masih data preview pada bagian tanggal lahir masih general, maka kita perlu mengubahnya menjadi date. Oke. Setelah itu klik finish. Setelah semua data tersusun dengan rapi, maka kita perlu menyesuaikannya terlebih dahulu. Oke. Setelah disesuaikan, maka pada bagian kolom nama hingga nilai 3 kita klik filter. Selanjutnya beralih pada soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu tambahkan sebuah kolom baru untuk mengisi nilai total dari setiap peserta yang dihitung dari 3 nilai setiap mata uji. Setiap mata uji memiliki bobot yang berbeda, yaitu mata uji 1 memiliki bobot 0,5, mata uji 2 memiliki bobot 0,3, mata uji 3 memiliki bobot 0,2. Pada di samping kolom nilai 3, kita perlu menambahkan sebuah kolom yaitu nilai total. Sesuaikan. Untuk menghitung nilai total, kita perlu memasukkan sebuah rumus, itu sama dengan kemudian nilai 1 dikalikan dengan bobotnya, yaitu 0,5, kemudian ditambah dengan nilai 2, lalu dikalikan dengan bobotnya yaitu 0,3, kemudian ditambah dengan nilai 3 dan dikalikan dengan bobotnya yaitu 0,2, kemudian klik enter. Muncul hasil 72,1. Untuk memudahkan 500 data ini, kita perlu menariknya hingga data ke 500. Setelah semua data terisi dengan nilai total, selanjutnya kita beralih pada soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu carilah peserta tertua dan termuda pada kompetensi tersebut serta tentukan selisih umur dari keduanya. Pada bagian tanggal. Lalu di bawah sini di kolom A dan B kita merge, klik home lalu merge center, lalu tulis tertua. Di bawahnya dengan hal yang sama tulis termuda. Selanjutnya hal yang sama merge dan center, lalu tulis selisih umur. Untuk mencari yang tertua, kita perlu memasukkan rumus max sama dengan maksimal.
Dari maksimal ini kita blok seluruh tanggal lahir dari semua peserta. Hingga peserta ke 500. Setelah semuanya terblok, lalu klik enter. Maka muncul tanggal 27 bulan Desember 2012. Untuk mencari tanggal termuda, yaitu klik masukkan rumus minimal lalu blok kembali sama seperti sebelumnya, peserta pertama hingga peserta ke 500. Setelah itu klik enter, maka muncul tanggal termudanya itu tanggal 5 bulan Januari tahun 2008. Nah, kemudian untuk melihat selisih dari kedua tanggal tersebut, yaitu klik sama dengan, kemudian blok pada bagian tertua, lalu masukkan kodenya yaitu dikurang, lalu blok juga bagian termuda. Setelah itu klik enter. Maka hasil dari selisih tanggal tertua dan termuda yaitu 18. Selanjutnya kita beralih pada soal ketiga, yaitu buatlah tabel rekap yang berisi rata-rata nilai total peserta berdasarkan kabupaten dan kecamatannya. Tentukan kecamatan mana yang memiliki rata-rata peserta terbaik. Untuk soal nomor 3 ini perlu membuat sheet baru, pivot table, kemudian kita pilih new worksheet, klik OK. Setelah itu, karena yang dicari dari kabupaten hingga kecamatan dan juga nilai total, maka yang dimasukkan kedua hal tersebut. Lalu masukkan nilai total. Karena nilai total di sini masih berbentuk sum atau jumlah nilai totalnya, dan yang ingin kita cari adalah rata-rata, maka kita perlu mengubahnya terlebih dahulu. Klik sum of nilai total, lalu klik value field setting, lalu ubah menjadi average, kemudian klik OK. Maka muncul rata-rata dari nilai total di kecamatan dan kabupaten. Setelah itu untuk mencari kecamatan yang memiliki peserta terbaik, kita perlu menambah sheet-nya. Untuk sheet ini, sheet pivot ini kita ubah namanya terlebih dahulu, rename, lalu ubah menjadi pivot. Lalu sheet kedua ini kita ubah menjadi rekap nilai. Sini masukkan di kolom A paling atas, kita masukkan kabupaten, lalu di kolom B kita masukkan kecamatan, dan di kolom C kita masukkan rata-rata nilai total, kemudian sesuaikan. Setelah itu kita copy bagian kecamatannya, kemudian masukkan di sini, paste, lalu ratakan kembali. Setelah itu untuk bagian kabupaten, copy, kemudian dari untuk bagian Jakarta Barat, dari Cengkareng hingga Tambora. Paste, copy, lalu kita paste. Setelah itu
untuk bagian Jakarta Pusat, kopi Jakarta Pusat dari Cempaka Putih hingga Tanah Abang. Pasta. Selanjutnya untuk Jakarta Selatan dari Cilandak hingga Tebet. Kopi Cilandak hingga Tebet. Pasta. Selanjutnya untuk Jakarta Timur, kopi dari Cakung hingga Pulau Gadung. Pasta. Lalu untuk Jakarta Utara dari Cilincing hingga Tanjung Priok. Cilincing hingga Tanjung Priok. Lalu selanjutnya untuk Kepulauan Seribu, kopi, lalu pasta. Untuk bagian ini dihapus, lalu masukkan rata-rata nilai totalnya. Kopi, lalu dimasukkan. Itu untuk bagian Jakarta Pusatnya. Pasta. Selanjutnya untuk bagian Jakarta Selatan, lakukan hal yang sama. Cilincing sampai Tanjung Priok. Oke, selanjutnya karena yang dicari itu nilai tertinggi, maka kita perlu mencari merge center, lalu diketik nilai rata-rata nilai total tertinggi. Di bawahnya kecamatan dengan rata-rata tertinggi. Untuk mencari rata-rata nilai total tertinggi, perlu memasukkan rumusnya, yaitu rumus maksimal. Kemudian blok pada rata-rata nilai total. Setelah semuanya diblok, kemudian klik enter, maka rata-rata nilai total tertinggi yaitu 72,61. Untuk kecamatan dengan nilai rata-rata tertinggi, kita perlu masukkan rumusnya, yaitu klik indeks untuk mencari kecamatannya,
lalu blok bagian kecamatannya dari awal. Setelah di blok, ketik titik koma, kemudian masukkan match, lalu karena mencari nilai tertinggi maksimal, masukkan rumus maksimal. Setelah itu blok bagian rata-rata nilai total, setelah itu ditutup kembali, kemudian titik koma, blok kembali bagian rata-rata nilai total, lalu titik koma, masukkan 0, lalu tutup kurung 2. Maka dari hal tersebut kita mendapatkan kecamatan dengan rata-rata tertinggi, yaitu terdapat pada Kepulauan Seribu Selatan. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 4, yaitu membuat sebuah grafik berdasarkan data tersebut yang menggambarkan sebaran atau banyaknya peserta berdasarkan kabupaten dan jenis kelamin. Berdasarkan grafik tersebut, apa yang bisa Anda simpulkan mengenai sebaran peserta berdasarkan jenis kelaminnya? Oke, baik. Selanjutnya kita kembali ke sini, lalu insert, kemudian klik pivot, kemudian new worksheet, lalu klik OK. Selanjutnya karena yang dicari kabupaten dan juga jenis kelamin, setelah itu kita pindahkan jenis kelaminnya pada bagian kolom, lalu ke bagian value, count of jenis kelamin. Setelah itu kita buat grafiknya. Seperti ini grafik yang dihasilkan dari kolom kabupaten dan juga jenis kelamin. Segitu dulu video yang dari grafik yang setelah dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa di sebagian besar kabupaten memiliki jumlah peserta laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Namun, terdapat beberapa kabupaten dengan jumlah peserta perempuan yang hampir seimbang atau bahkan lebih banyak, misalnya seperti di Jakarta Selatan. Lalu, kabupaten seperti Jakarta Timur dan juga Jakarta Barat memiliki jumlah peserta yang relatif tinggi untuk kedua jenis kelamin. Sementara itu, kabupaten seperti Kepulauan Seribu memiliki jumlah peserta yang jauh lebih sedikit. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.